Jadi pada chapter 6 ini pada teorinya itu kenapa file suara harus dilakukan MFCC. Nah, jadi asalnya itu karena mampu untuk menangkap karakteristik suara yang sangat penting bagi pengenalan suara, atau dengan kata lain dapat menangkap informasi penting yang terkandung di dalam sinyal suara, kemudian menghasilkan data seminimal mungkin tanpa menghilangkan informasi yang penting yang dikandungnya. Mereplikasikan organ pendengaran manusia dalam melakukan persepsi terhadap sinyal suara. Nah, contoh yang digambarnya itu ini amplitude waktunya segini. Kemudian konsep dasar neural network. Jadi neural network tersebut diinspirasi oleh jaringan saraf otak manusia, di mana setiap neuron terhubung ke setiap neuron di lapisan berikutnya. Lapisan pertama menerima input dan lapisan terakhir memberikan output. Strukturnya itu yang berarti jumlah neuron dan koneksinya diputuskan sebelum dan tidak dapat diubah, setidaknya tidak selama training. Kemudian setiap input juga harus memiliki jumlah nilai yang sama. Ini berarti bahwa gambar misalnya mungkin perlu diubah ukurannya agar sesuai dengan jumlah neuron. Misalkan ini sinaps dendrit, ini neuronnya di sini. Kemudian konsep pembobotan. Bobot mewakili kekuatan koneksi antar unit. Jika bobot dari node 1 ke node 2 memiliki besaran lebih besar, itu berarti bahwa neuron 1 memiliki pengaruh lebih besar terhadap neuron 2. Bobot penting untuk nilai input. Bobot mendekati 0 berarti mengubah input ini tidak akan mengubah output. Nah, misalkan di sini ada inputnya itu 1, tok gitu, nanti outputnya itu Y di sini. Kemudian konsep fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu digunakan untuk memperkenalkan nonlinearitas jaringan syaraf. Ini menekan nilai dalam rentang yang lebih kecil, yaitu fungsi aktivasi saraf sigmoid memeras nilai antara rentang 0 hingga 1. Ada banyak fungsi, misalnya dalam ReLU, SCLU, dan TANHA lebih disukai daripada fungsi aktivasi sigmoid. Ilustrasinya ketika fungsi aktivasi linear jaringan saraf dua lapis mendekati hampir semua fungsi. Namun jika fungsi aktivasi identik dengan aktivasi fx sama dengan x, properti tersebut tidak memuaskan. Dan jika MLP menggunakan fungsi aktivasi yang sama, seluruh jaringan setara dengan jaringan saraf lapis tunggal. Kemudian cara membaca hasil plot. Cara membacanya itu kan di sini ada time, ada ini misalkan namanya MFCC kan. Nah, terdapat dua dimensi itu X dan Y sebagai power atau decibel. Dapat lihat bahwa jika yang berwarna biru, suara tersebut rendah, dan merah suaranya itu tinggi. Di bagian atas terdapat warna merah pudar menandakan bahwa tidak ada suara sama sekali. Kemudian dilakukan apa itu one hot encoding. One hot encoding itu representasi dari variabel kategorikal sebagai vektor biner.
mengharuskan nilai kategorikal dipetakan ke nilai integer. Kemudian setiap nilai integer direpresentasikan sebagai vektor biner yang semuanya bernilai 0 kecuali indeks integer yang ditandai dengan 1. Nah, label encoding food name misalkan apel, chicken, brokoli, kategorikalnya 1, 2, 3. Kalorinya apel itu 95, chicken 231, brokoli 50. One hot encoding apple, chicken, brokoli, kalori 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, karena kalorinya keluar kayak gitu misalkan. Kemudian fungsi dari np/.unique dan kategorikal dalam kode program. Untuk np unique, fungsinya itu menemukan elemen unique array, mengembalikan elemen unique array yang diurutkan. Ada 3 output operasional selain elemen unique, misalkan index array input yang memberikan nilai untuk indeks array unik yang konstruksi array input berapa kali setiap nilai muncul dalam array input, misalkan np unique 1, 1, 2, 2, 3, 3, array 1, 2, 3, a np array, np unique-nya a, misalkan nanti jadi array-nya 1, 2, 3 kayak gitu misalkan. Terus untuk kategorikal, fungsinya untuk mengubah vektor kelas integer ke matriks kelas biner. Seperti ini contohnya. Fungsi dari sekuensial dalam kode program. Nah, contohnya itu dari seperti ini. Kan from keras.modal import sekuensial, from keras.layers import dense itu berfungsi sebagai tumpukan linear lapisan. Kemudian yang praktek. Kita coba saja untuk prakteknya di sini. Misalkan. Nah, di sini itu kita coba, ini masih error karena library Ribrosa-nya itu belum diinstal. Nah, kita coba install dulu. Wow, ternyata ada error di sini. Connectionnya. Dikarenakan koneksi jelek. Mohon maaf.
Nah, kalau misalkan ini instalannya sudah seperti ini, sudah semua, berarti ini sudah selesai dan berhasil. Ini untuk mengimpor semua library yang dibutuhkan. Kemudian berkode program display MCC. Ini baris kode untuk generate feature dan label. Definisikan dulu misalkan variabelnya apa aja, misalkan blues, classical, country, disco. Kemudian for f label unique, kemudian fungsi generate features print sebagai ini kan generate feature and label, kemudian di print numpy sebagai shape feature label. Ini training split 0,8 atau 80%. Parameter dari fungsi sekuensial, kemudian dari fungsi compile nanti di model.compile optimizer Adam, nanti print model.summary. Kemudian ini fungsi fit, parameternya train input, train label, epoch 10, batch size 32, predation. Kemudian parameter fungsi evaluate, ada predict, test, input. Kemudian error yang tadi itu sudah dicoba karena nggak ada errornya dan nggak ada library-nya.